Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat penguji UKIN, uji kinerja, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Arya Dani Roshertanto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 UKSW tahun 2021. Nomor induk mahasiswa saya 952021206. Pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dengan materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1 kelas 6. Dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan Ridho untuk memimpin berdoa, karena tadi sudah paling pertama masuk di room Zoom. Silahkan untuk Ridho memimpin berdoa bersama-sama. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ridho yang sudah berani memimpin berdoa bersama-sama, yang sudah bagus ditingkatkan, yang sudah tertib masuk di room Zoom-nya ditingkatkan. Yang belum seperti Ridho, jangan mau kalah. Besok masuk di room Zoom-nya juga tertib, tepat waktu seperti Ridho. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Pak Ara ingin bertanya kabar kalian semuanya. Apakah kalian sehat semuanya pada hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Pak Arya tetap berpesan kepada kalian untuk menjalankan prokes dan menjaga kesehatan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kalian bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya, apakah kalian sudah mengisi link presensi yang sudah Pak Ara kirimkan melalui WA Group? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jika semua sudah mengisikan link presensi, berarti semua sudah disiplin. Nah, seperti itu ya, tertib dalam mengisi link presensi. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara baik. Kalian sudah mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Nah, ini merupakan salah satu cara kita untuk memupuk rasa nasionalisme. Namun, memupuk rasa nasionalisme juga bisa kalian wujudkan besok dengan kalian membawa nama baik Indonesia. Mungkin ada yang mau jadi atlet, mau jadi tentara, polisi, dokter. Nah, itu bisa kalian wujudkan dan juga bisa membawa nama atau merupakan wujud nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Coba Pak Ra ingin bertanya, Nindi coba, cita-citanya mau menjadi apa?
Bulan, Pak. Nah, bagus sekali. Nah, itu bisa kalian wujudkan jika belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius. Walaupun ini pembelajarannya daring, karena pandemi, anak-anak juga tetap harus semangat ya. Semangat belajarnya supaya cita-citanya dapat terwujud. Kemarin kita sudah mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3. Ayo menjadi penemu, pembelajaran pertama. Kemarin kalian sudah Arya berikan penjelasan contoh-contoh penemuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu apa aja contohnya coba? Ada televisi, terus apalagi kemarin? Radio, Pak. Iya betul, ada Radio, radio. Pak. Apalagi? Lampu. Iya pinter. Itu, Pak. Setrika, Pak. Setrika. Pipa betul, ada lampu ya. Terus apalagi coba yang kalian pakai? Mobil, Pak. Mobil betul. Setrika. Iya betul sekali. Setrika, Pak. Dan yang kalian pakai hari ini apa ini yang untuk pembelajaran kita ini? Silahkan raise hand coba. Handphone. Handphone. Pak. Pinter sekali handphone. Nah, itu contoh penemuan yang dapat kita manfaatkan atau penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3. Ayo menjadi penemu, pembelajaran pertama. Nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat yang satu, tuh dengan menyimak teks bacaan eksplanasi berjudul Hemat Energi Listrik yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menemukan minimal 3 dampak pemanfaatan listrik yang berlebihan. Yang kedua, setelah menyimak teks bacaan eksplanasi, peserta didik mampu menyajikan informasi penting menggunakan aspek apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks eksplanasi yang dibaca tentang hemat energi listrik menggunakan kosakata baku dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar di slide PowerPoint, peserta didik mampu mengaitkan 3 peran teknologi modern dalam perubahan sosial budaya masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, setelah menganalisis dengan cara berdiskusi, peserta didik mampu menyusun hasil pengamatan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi atas ditemukannya radio dan televisi dengan benar. Yang kelima, setelah menyimak video rangkaian listrik sederhana, peserta didik mampu membandingkan minimal 3 kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel. Yang keenam atau yang terakhir, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu melakukan percobaan rangkaian listrik seri dan paralel menggunakan 2 buah lampu dengan benar. Pak Arya ingin bertanya kepada kalian semuanya. Apakah kalian pernah mendengar listrik atau apakah di rumah kalian sudah ada listrik? Ada, Pak. Ada, Pak. Iya. Sudah, Pak. Baik, ya. Jika sudah ada listrik, benda atau alat apa saja di rumah kalian yang membutuhkan listrik? Apa coba? Kipas angin, Pak. Betul, ya. Setrika. Kipas Ada angin. Lampu. Televisi. lampu, ya. Lampu. Radio, Pak. Radio. Radio. Iya, radio. Nah, Komputer, Pak. Komputer. ya, yang kalian pakai dalam pembelajaran daring seperti ini, ya ini juga membutuhkan listrik. Nah, berarti kalian sudah mengetahui dan sering menggunakan listrik. Pak Arya punya gambar ini. Nah, seperti ini. Sudah nampak pada HP kalian? Sudah nampak pada komputer kalian?
Sudah, Pak. Ya. Nah, gambar sebelah kiri ini yang sudah sering kalian lihat. Lampu yang ada di rumah kalian. Lampu berarti juga menggunakan apa biar bisa menyala tadi? Listrik, Pak. Betul sekali, menggunakan listrik. Nah, ini dari PLN. Listrik, Pak. Iya, betul Samudra. Kemudian dialirkan melalui kabel dan sampai ke rumah kalian. Sehingga kalian bisa menyalakan lampu dengan menggunakan listrik. Nah, kalau gambar sebelah kanan, ini gambar apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan resen terlebih dahulu. Gambar orang yang boros listrik. Iya, Pak. gambar orang yang boros listrik. Nah, ya. Karena menyalakan TV saat tidur, Pak. Iya, betul sekali Siva ya. Karena menyalakan TV sewaktu tidur. Nah, ini berarti sikap yang bisa dicontoh atau sikap yang jangan dicontoh kira-kira ya. Jangan dicontoh, Pak. Jangan dicontoh, Pak. Contoh, Pak. Tidak baik atau jangan dicontoh atau jangan ditiru. Nah, berarti kan sudah tahu. Oh, berarti kita harusnya bijak, harusnya dapat hemat menggunakan. Selanjutnya Pak Arya punya nih teks bacaan yang berjudul hemat energi listrik. Sudah nampak pada layar kalian semuanya? Sudah nampak belum? Kalau sudah Pak Arya tawarkan, siapa yang berani untuk membacakan? Silahkan, tidak perlu takut. Hemat energi listrik. Penghematan energi listrik adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan listrik. Penghematan energi listrik dapat dicapai dengan penggunaan listrik secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi listrik yang sedikit atau dengan mengurangi konsumsi dan aktivitas yang menggunakan energi listrik. Pemakaian energi listrik di rumah dan sekolah terbilang cukup besar, dan semakin hari ketersediaan energi semakin menipis. Dengan demikian, dibutuhkan usaha untuk menghemat energi tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik di rumah dan sekolah yaitu dengan menggunakan lampu yang hemat energi di semua ruangan. Cara lain dengan memilih cat bangunan rumah dan sekolah yang berwarna terang, supaya kegiatan belajar di siang hari bisa dilakukan dengan meminimalisir pemakaian lampu. Dari bacaan teks eksplanasi yang sudah kalian baca, ini terdapat atau di dalam bacaan itu ada informasi penting mengenai dampak pemanfaatan energi listrik yang berlebihan. Apa coba tadi dampaknya jika menggunakan atau memanfaatkan energi listrik secara berlebihan? Ada yang bisa silakan resen tadi. Silakan resen atau silakan menjawab. Apa dampaknya? Boros listrik, Pak. Iya, Boros listrik. betul sekali Rido. Bayarnya mahal, Pak. Betul sekali, bayarnya mahal. Yang Tidak lain ramah lingkungan. bagaimana? Tidak ramah lingkungan. Iya betul, tidak ramah Tidak. lingkungan. Ya, ada lagi mungkin. Santi silahkan, ada yang bisa melengkapi, apalagi itu boros listrik. Nah, bagus. Kalian sudah mengetahui dampak dari pemanfaatan listrik yang berlebihan. Nah, ini tadi ada pada teks eksplanasi yang sudah kalian bacakan. Nah, selanjutnya tadi dalam bacaan teks eksplanasi tersebut juga terdapat atau ada kosakata baku dan non baku. Nah, sekarang coba Pak Ren ingin minta tolong untuk Santi coba membacakan kosakata baku dan kosakata non baku. Silahkan Santi, yang dibacakan. Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan Pedoman
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, Kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. ya betul. Bagus, terima kasih. Sudah kelas 6, membacanya sudah lancar seperti itu. Tido, silakan. Tido terlebih dahulu ya. Silakan Tido. Ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. 8. Tidak mengandung pleonase. Ya, terima kasih Tido. Silakan Galih untuk membacakan. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pernyataan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Ya, terima kasih Galih. Ini sudah cukup bagus bacanya, sudah kelas 6. Jadi seperti itu, sip, bacanya sudah lancar-lancar semuanya. Baik, selanjutnya nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Nah, nanti tugasnya bersama teman kelompok melalui WA group. Ya, jadi sudah pada bagi tiap kelompoknya melalui WA group. Coba carilah kosakata non baku dan kosakata baku serta informasi penting dari setiap paragraf dalam teks bacaan yang sudah tadi kalian baca. Kemudian nanti isikan ke tabel yang telah disediakan pada LKPD. LKPD yang sudah tadi Pak Arya kirim melalui WA group. Nanti waktunya 5 menit dan kembali ke grup atau ke Zoom, ke ruangan Zoom ini setelah selesai kalian berdiskusi selama 5 menit. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Paham ya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau Tidak ada, Pak. ya, kalau tidak ada pertanyaan silahkan untuk masuk ke ruang atau ke grup WA kelompok masing-masing. Ya, waktunya sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Baik, kalau sudah selesai mengerjakan, nanti kalian isikan ke dalam LKPD, yang ini sudah pada tampilkan pada PowerPoint. Nanti perwakilan kelompok ya, silahkan yang berani untuk menjawab, silahkan present terlebih dahulu. Silahkan Rido, silahkan. Untuk yang pertama. Ya, Pak. Ya, silahkan. Yang pertama, Kosakatanya. aktivitas perbaikannya aktivitas pakai Pak. Baik, silahkan dituliskan di situ ya. Iya, betul ya. Jadi di situ untuk kosakata bakunya menggunakan V ya, gitu ya. Kalau yang non baku tadi menggunakan F, sekarang menggunakan aktivitas atau menggunakan V. Betul. Untuk yang kosakata non bakunya ya menjadi apa? Yang benar menjadi apa? Coba. Efektif, Pak. Iya. Efektif, Pak. Iya betul. Oke. Ya menjadi
efektif. Nah, coba siapa yang ingin menjawab untuk yang pertama ini? Coba dibaca, silakan. Farel atau mungkin Nindi, silakan. Farel bisa? Apa yang akan terjadi jika kita boros menggunakan energi listrik? Ya, apa yang akan terjadi Farel? Apa coba? Yang lain bisa membantu Farel. Tidak ramah lingkungan. Betul sekali, tidak ramah lingkungan. Ya, Bagaimana cara untuk memanfaatkan energi listrik secara bijak? ya, ya. Bagaimana? Jawabannya apa? Menghemat listrik, Pak, Iya, betul. dengan menggunakan seperlunya. Iya, betul sekali ya, dengan menggunakan seperlunya. Baik, nanti silahkan ya, kalian sajikan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks bacaan eksplanasi tersebut ke dalam tabel yang telah disediakan. Nanti ini bisa kalian kerjakan di LKPD yang sudah Pak Ada kirimkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak semuanya? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Pak. Biar kita lebih bersemangat lagi, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya. Nah, alat dan mesin di pabrik itu kira-kira membutuhkan apa biar bisa berjalan, bisa beroperasi ya? Listrik, Pak. Betul sekali, menggunakan listrik. Nah, berarti listrik itu juga dapat bermanfaat untuk kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kalian ceritakan ini ya. Barang yang diproduksi di pabrik tadi menggunakan listrik, menggunakan mesin, bisa sampai ke toko. Contohnya roti. Nah, coba kalian jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan ini? Dari pabrik Ya, ke gudang, ya. diantarkan ke toko, lalu dijual, Pak. Oh iya, betul sekali Rido ya. Bagaimana barang itu bisa kalian ketahui atau bisa kalian tahu kalau barang itu bagus. Barang itu kalau roti enak. Dari mana kalian bisa menerima informasi dari barang itu bagus, barang itu enak? Dari mana kira-kira? Dari iklan, Dari Pak. iklan televisi, Pak. Betul sekali. Pak. Iya, Samudra, Santi, Rido. Betul, dari iklan. Nah, dari iklan produk. Nah, biasanya iklan produk itu kalian dengarkan di mana? Kalian lihat di mana kira-kira? Iklan. Bisa di handphone, bisa di televisi. Iya, bisa di televisi, bisa di handphone. Dan mungkin ada lagi, selain itu apa? Kalau selain televisi, selain itu, apalagi yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan informasi iklan? Radio, Pak. Betul sekali ya. Betul sekali tadi. Samudra dari radio. Nah, Santi silakan dibacakan. Pengaruh teknologi modern terhadap perubahan sosial budaya masyarakat bidang ekonomi. Ya, Teknologi modern dan manfaatnya di bidang ekonomi. 1. Radio. ya, Manfaat 1. Sebagai media iklan. 2. Mempermudah memperoleh informasi, Pak. iya, betul sekali ya. Jadi benar tadi yang sudah kalian sebutkan. Radio itu bisa kita gunakan untuk mencari informasi. Gitu. Pengaruh teknologi modern terhadap perubahan sosial budaya masyarakat bidang ekonomi. Teknologi modern bermanfaatnya di bidang ekonomi. 1. Televisi. Ya, Sebagai media promosi atau iklan atau audiovisual. ya. 2. Mempermudahkan memperoleh informasi tentang perkembangan ekonomi secara jelas. Baik, ya. Terima kasih Samudra yang sudah berani membaca. Baik, selanjutnya. Ini Pak, pada LKPD yang kedua ini, coba diisikan. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Radio, kira-kira berdampak positif atau negatif dalam bidang ekonomi? Visi, Pak. Positif. Positif, betul. Apa positifnya coba, Rido? Dapat memberikan informasi. Iya, terutama informasi yang berhubungan dengan
ekonomi, ya produk suatu barang dan lain sebagainya. Terima kasih Ridho yang sudah berani menjawab. Kemudian televisi berdampak positif atau negatif terhadap bidang ekonomi? Kan positif. Positif juga. Coba sekarang Pak Arya pengen untuk yang perempuan. Nindi coba. Dampak positifnya apa televisi ini, Nindi? Melihat iklan dan kartun, Pak. Iya, melihat iklan. Betul sekali. Kalau di televisi ini kita bisa melihat gambar dari iklan itu juga. Betul. Nanti ya, kalian selanjutnya menyusun laporan yang berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat di bidang ekonomi atau ditemukannya radio dan televisi. Nanti silakan dikumpulkan melalui WA. Sampai sini ada pertanyaan anak semuanya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Terus, nah sekarang Pak ingin bertanya, kira-kira rangkaian listrik apa yang dapat menghemat energi listrik? Paralel. Iya, rangkaian paralel. Mari coba, apakah benar rangkaian paralel itu dapat menghemat energi listrik? Mari silahkan anak-anak menyimak video yang Pak Arya tayangkan. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Baik, kalian tadi sudah menyimak video tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini dijelaskan pada PowerPoint yang sudah pada tampilkan, rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri dan paralel itu rangkaian mana yang kira-kira dapat menghemat energi listrik? Coba. Paralel, Pak. Paralel. Betul sekali, karena rangkaian paralel. Tadi sudah dibacakan sama Ridho, karena rangkaian listrik paralel itu disusun atau dipasang secara sejajar. Jadi, jika lampunya yang satu dimatikan, lampu yang lain masih menyala. Seperti di rumah kalian, itu kan juga dipasang secara paralel. Kalau gambarnya seperti ini dengan menggunakan dua buah apa ini berarti ya? Dua buah lampu. Ya, dua buah lampu. Untuk rangkaian seri kelebihannya apa juga tadi? Seri. Biayanya murah, Pak. Biayanya tidak mahal, Pak. Ya, betul. Biaya pembuatannya murah karena Kabelnya lebih sedikit, Pak. Iya, kabelnya lebih sedikit sehingga murah ya dalam pembuatannya.
Kekurangannya coba apa untuk rangkaian seri? Nyala lampu lebih Pak. Ya, betul, nyala lampunya lebih redup. Apalagi kekurangannya? Kalau satu lampu mati, kita mati. yang lain ikut padam, Mbak. Nah, sekarang untuk rangkaian paralel, coba. Kelebihannya apa coba untuk rangkaian paralel? Ya, kalau satu lampu padam, Ya, Galih, betul, Samudra, nyala lampunya lebih terang. Apalagi coba selain lampunya lampu lebih terang? satu lampu padam, yang lain tidak padam, Pak. Iya, betul, satu lampu padam, lampu yang lain masih bisa menyala. Nah, jadi kalian mengerti tentang kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel. Nah, dari semua ini berarti kalian lebih untuk menghemat listrik lebih cenderung pilih rangkaian mana? Kira-kira ya? Paralel, Pak. Betul sekali. Ya, menggunakan rangkaian paralel. Nah, kalau tadi menggunakan dua buah lampu, ini area mempunyai dengan menggunakan 3 buah lampu. Selanjutnya, untuk LKPD ketiga ini, nah, melakukan percobaan merangkai rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Dahulu Pak Ada ingin melihat nih untuk media atau alat yang kalian akan gunakan untuk menyusun rangkaian seri dan paralel. Silakan diperlihatkan baterainya coba. Ya, baterainya, kabelnya silakan diperlihatkan. Ya, ya silakan diperlihatkan di kamera ya. Diangkat semuanya. Ya, ya ada yang bawa baterai, ada yang bawa kabel. Sampai sini ada pertanyaan silahkan. Tidak, Pak. Nah, untuk menghemat energi listrik, berarti dapat kita lakukan dengan menggunakan rangkaian apa anak-anak? Tadi, untuk menghemat Paralel. betul, menghemat listrik menggunakan rangkaian paralel. Nah, ini juga contoh rangkaian yang ada di rumah kalian menggunakan paralel. Sehingga kalian bisa menghemat listrik, menghemat pengeluaran dengan menggunakan rangkaian paralel. Marilah kita menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Tadi dalam pembelajaran kita, tadi anak-anak sudah belajar apa saja coba? Yang pertama tadi. Mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Iya, betul, mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua apa coba? Yang kedua? Dari kata non-baku. Ya, Kata non-baku dan perbaikannya. Iya, betul, itu mencari kata non-baku dan non-baku dan perbaikannya. Yang ketiga apa tadi? Yang lain? Pengaruh teknologi modern radio dan televisi terhadap perubahan sosial budaya masyarakat dalam bidang ekonomi. Berapa? Yang terakhir apa coba? Rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel. Iya, betul. Selanjutnya Pak Ra ingin bertanya, dalam pembelajaran ini apakah anak-anak merasa senang? Senang, Pak. Betul, senang. Nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Ara kirimkan melalui Google Form. Ya, sampai sini silahkan. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita menyanyikan lagu daerah, lagu Lir-Lir. Ada yang tahu lagu Lir-Lir dari mana asalnya? Pak. Dari Jawa Tengah, Pak. Betul. Baik, jadi kalian sudah mendengarkan lagu Lir-Ilir ya. Ini merupakan rasa kita bangga terhadap kebudayaan daerah kita. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa bersama-sama. Nanti Ridho untuk memimpin berdoa bersama-sama. Mengakhiri
kegiatan kita pada mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ridho yang sudah berani memimpin berdoa. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Tetap semangat walaupun pembelajaran daring, tetap anak-anak harus memiliki semangat yang bagus. Titip pesan salam untuk kedua orang tua dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan keluar dari room Zoom ini dan sampai bertemu di jadwal berikutnya. Terima kasih semuanya.